Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke. Bagaimana untuk kondisi kelas hari ini? Coba kalian tengok di dalam laci meja kalian, apakah sudah bersih semuanya? Sudah. Sekarang ditengok untuk yang bawah, ya, di bawah kursi meja kalian. Di lantai itu kira-kira sudah bersih belum? Sudah. Untuk yang piket hari ini siapa? Tunjuk jari coba. Nah, ya, berikan tepuk tangan untuk teman kalian yang melaksanakan piket hari karena sudah melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi kewajibannya. Tepuk tangan. Terus untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa, ya, bersama-sama dengan hikmat sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Ya, berdoa mulai. Mengabsen dulu pada pagi hari ini. Coba kalian tengok kanan kiri teman kalian, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk tidak? Ada. Siapa yang tahu? Siapa? Aji. Kenapa Aji? Siapa? Kalau sakit, untuk teman kamu yang namanya Aji, kita doakan bersama-sama semoga nanti bisa cepat sembuh dan bisa bertemu lagi dengan kita di sini menerima pelajaran seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk kalian untuk berdiri dulu. Sekarang untuk berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya yaitu lagu Garuda Pancasila. Nanti kalian lihat di proyektor, disesuaikan nadanya, dinyanyikan yang keras. Jangan duduk dulu, ya. Untuk biar lebih semangat kita tetap semangat terlebih dahulu. Dalam hitungan 3 kita mulai semangat. 1, 2, 3. Sekarang kita duduk kembali. Kalau sudah, Pak Guru itu bertanya, kira-kira kemarin yang masih ingat pelajaran kemarin itu kita pelajaran apa? Mengunggah gambar robot. Kira-kira, ya, sekarang Pak Guru ada pertanyaan, apa perbedaan robot dan manusia? Nah, ini keberapa? Udah dilihat di sana? Siapa yang tahu apa itu robot, apa yang disediakan?
dijalankan karena mendapatkan perintah. Nah, sekarang kita coba lihat lagi kembali di slide. Ini gambar apa ini? Manusia ini apa dengan robot? Oh iya. Manusia bisa beraktivitas karena berpikir. Nah, manusia bisa beraktivitas karena berpikir. Oke, diberi tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi di sini. Nah, ini, apakah semua pekerjaan manusia itu bisa dikerjakan oleh AI atau robot? Tidak. Kenapa? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Karena AI hanya menjalankan perintah. Oh ya, karena AI itu hanya menjalankan perintah, ya. Tidak bisa dia berjalan sendiri seperti manusia. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang arti AI ini apa, ya. Nah, kita lihat, tapi untuk tujuan pembelajarannya itu adalah pertama satu, yaitu peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian sederhana kecerdasan AI melalui pengamatan gambar. Jadi seperti tadi mengamati gambar dan percakapan interaktif dengan kecepatan minimal 80%. Oke. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh. Jadi kalian bisa mengidentifikasi nanti 3 contoh peran AI di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan AI. Itu juga sama dengan tingkat kebenaran minimal 80. Yang ketiga, juga dilihat di sini, ya, peserta didik dapat mengklasifikasi 10 kata atau kartu aktivitas ke dalam kategori manusia, AI atau bisa keduanya antara manusia dan AI. Nanti kita praktekkan, bermain, kita nanti akan bermain peran mempraktekannya itu. Terus yang keempat, peserta didik dapat merefleksikan kelebihan dan kekurangan AI melalui pengisian LKPD dalam bentuk nanti kerja kelompok. Tentang nanti kerja kelompok harus nanti dipresentasikan. Tahu ya tujuan pembelajarannya hari ini, harus sudah tahu. Kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Pengertian AI, supaya kalian tahu pelajaran AI itu apa loh? AI itu adalah kecerdasan artifisial atau disebut AI adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer dapat berpikir dan bertindak seperti manusia dalam juga tertentu. Jadi AI itu menggantikan manusia, ya, menggantikan tugas manusia, tapi atas perintah dari manusia. Ya, perintah dari manusia. Itu AI. Terus dilanjutkan penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai penerjemah otomatis atau sebagai Google Translate. Kalau kamu pegang HP, di situ ada Google Translate. Ya, penerjemah ini. Misalnya kamu ngomong bahasa Indonesia, ngomong ada bahasa Inggris, itu bisa pakai HP. Sudah pernah menjalankan itu? Sudah ya? Sudah. Terus yang kedua, asisten suara atau Google Asisten atau Siri. Nah, itu misalnya adalah aku kipas angin pelajaran coding yang kemarin, itu kan kita mempelajari seperti itu, Google Asisten sama Siri. Jadi kamu bilang, misalnya nyalakan lampu dapur bisa menyala dengan bantuan dari Google Asisten. Nanti dijalankan oleh AI atau robot. Jadi robot itu tidak hanya berbentuk robot, tapi bisa berbentuk perintah-perintah dan bisa menjalankan. Terus yang ketiga, kamera HP mengenali wajah. Contohnya kalian pernah mengunci HP dengan wajah? Pernah ya? Pernah. Di HP itu kalau kita mendeteksi wajah kita, langsung membuka
kunci. Tapi kalau wajah kalian yang berbeda, itu pasti tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa membuka kunci. Oh ya, tenang ya kalau ini, tenang. Ya. Terus yang terakhir, ya sambil dipahami. Yang berikutnya yaitu rekomendasi video lagu YouTube atau story. Nah, di YouTube ataupun di TikTok itu kalian waktu menonton scroll TikTok itu sesuai apa yang kamu pikirkan. Bukan HP TikToknya yang canggih, bukan HP TikToknya itu yang tahu pikiran ajaib, itu tidak. Tapi dia artinya TikTok itu membaca dari apa yang pernah kalian lihat. Ini di tas, kita dulu. Nah, jadi kalian kalau di TikTok itu melihat pembelajaran yang betul scroll itu pembelajaran terus. Kalian lihat pesawat terbang, ya yang muncul pesawat terbang terus. Jadi dia menyimpan data dari apa yang pernah kamu lihat. Oke. Jadi jangan sampai tertipu kok TikTok isinya kok ini dan karena kok bukanya seperti itu terus. Ya. Kalau mau cari yang lain berarti kamu ngetik yang lain. Ya, sesuai yang kamu inginkan. Nanti akan di bawahnya semuanya itu semua. Oke, kita lanjutkan aplikasi peta atau Google Map. Pernah menggunakan Google Map di HP? Nah, jadi kamu misalnya mengetik dari sini mau menuju ke Boja atau ke Kendal, tinggal ketik langsung sudah ada petunjuk. Tinggal kamu mengikuti belok, tetap lagi belok kanan, belok kiri, 100 meter lagi belok ke kiri, 200 meter lagi belok ke kanan. Kamu tinggal mengikuti terus. Ya. Kesasar-sasar yo atau tekan. Ya, orang mungkin Google Map itu nyasar. Ya, asalkan perintah kita itu benar. Ya, kalau pakai Google Map, carilah pakai Google Map yang untuk mobil, sehingga dia mencari jalan-jalan yang besar. Jangan sampai ngeklik kalau itu ikuti sepeda motor. Nih, jalan sini komputer tak sampai kamu. Akhirnya ini dibeli apa masih ngalah dia nyasar itu sebenarnya tidak, karena hak itu sesuai perintah yang kita perintahkan. Ya. Kalau perintah kita salah, otomatis akibat juga salah. Kalau perintah kita benar, AI akan memberikan jawaban atau melaksanakan apa yang kamu perintahkan dengan benar. Itu intinya AI. Lanjut. Nah, di sini aktivitas yang bisa dilakukan manusia dan AI. Atau bisa keduanya. Kita lihat di situ, kalau manusia menghibur teman yang sedih, itu hanya bisa dilakukan manusia. Karena manusia itu mempunyai perasaan. Kalau AI tidak, ya, arep koncone kuwi nangis, arep koncone kejar-kejar, orang bakal ditulungi kalau tidak ada perintah. Karena itu berdasarkan perintah, bukan berdasarkan perasaan. Bedanya itu. Ya. Terus yang kedua, menanam padi di sawah. Nah, orang menanam padi di sawah supaya nanti panen. Tapi kalau AI dia tidak makan. Ya, AI itu tidak makan. Kalau dia dibuat AI-nya dibuat robot, dia juga makannya strom, baterai. Kalau dia digunakan lampu, pakai listrik dan sebagainya. Terus untuk yang hanya AI, apa yang dikerjakan hanya AI? Yaitu menerjemahkan bahasa otomatis seperti di HP kalian yang sudah kalian praktekkan. Kamu bahasa Jawa jadi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia jadi bahasa Jawa ke bahasa Inggris atau bahasa A, itu bisa karena menggunakan AI. Terus
menghitung cepat soal matematika. Lakon gada soal cepat dengan menghitung cepat bisa. Kalah kalian. Bisa diperintah di AI itu. Ya. Tolong kalikan angka ini dikali ini, dibagi ini, ditambah ini, dikurangi ini, hasilnya berapa, langsung temu. Kalau kita tidak burak-burak jalan kumpul itu dia kadang kopi. Tapi kalau karena dia sudah mempunyai data dari 1 tambah 1 sampai 1 tambah 1 juta itu sudah ada datanya bisa jadi kita hanya memerintahkan saja menggunakan tulisan data itu sudah di sekarang yang bisa dilakukan manusia dan juga bisa dilakukan AI itu apa? Yaitu bermain catur. Pernah bermain catur? Pernah juga kamu bermain catur nenggon HP lawannya komputer, lawannya HP ini. Nah itu kan namanya AI melawan kamu. Nah, ya, sesuai perintah ekonomi. Semakin kamu pintar, berarti kalau levelnya kan ada level 1, level 2, level 3. Semakin banyak levelnya, dia semakin pandai. Karena bermain catur itu ada rumusnya. Tapi kita kan menghafal rumus, rumus terus yang kedua, mengambil foto. Mengambil foto, kita bisa selfie, bisa mengambil foto pemandangan, foto teman, ya. Di AI itu bisa. Kamu dengan berbicara, ambil foto selfie apa? HP nah, ya, itu bisa. Makanya kamu HP itu digunakan sebagai banyak sekali yang terpendam di sana yang kamu belum tahu. Dengan perintah AI itu bisa. Apa saja bisa. Itu. Terus kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan, dari apa yang tadi Pak Guru terangkan, ada yang ditanyakan? Ya, sudah jelas semuanya? Gampang panggil? Gampang. Kalau sudah kita lanjutkan, yaitu kegiatan namanya apa? Bermain peran. Dalam bermain peran, nanti kalian sudah Pak Guru siapkan di sini. Sudah ada kartu yang murah di sini. Nanti kalian silahkan pilih satu dari kartu tersebut sesuai apa yang kamu inginkan. Terus nanti setelah itu silahkan kamu baris di sini. Nanti ngambilnya tidak usah berebut, pasti dapat semuanya karena banyak kartu yang saya kerjakan di sana. Dan kemudian perintahnya sudah bisa dilakukan. Semangat tidak? Semangat. Kalau sudah semangat, kita lakukan. Silakan berdiri menuju ke meja dari satu. Ya kalau yang sudah langsung baris. Langsung baris, nggak apa-apa. Ya, baris kenal, anak ini rokok ini, campur, campur rokok ya. Ya, kalau sudah, silahkan apa yang kamu ambil itu, di situ ada tulisan, kamu baca dulu, kamu baca dalam hati, baca. Sudah tahu isinya apa? Sudah ya. Kalau sudah tahu tugas kalian sekarang, di sini Bapak sudah menuliskan kelompok melaksanakan tugas. Di sini ada manusia, kelompok manusia, kelompok AI dan kelompok manusia. Kira-kira yang dipegang kamu itu masuknya di kelompok yang mana? Kira-kira, dilihat dulu, dipikirkan dulu, terus nanti saya akan masuk ke mana? Sudah ya? Sudah? Proses sudah? Sudah. Tidak sudah? Sudah. Kalau sudah,
silakan untuk lari ke kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, yuk menempatkan diri. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, nanti dari kelompok itu ada salah satu yang membacakan. Kira-kira betul atau salah. Jadi dikumpulkan jadi satu sing arep maca. Nah, dikumpulkan dan nanti dibacakan. Oke. Nah, sudah dikumpulkan? Kumpulkan nanti sing arep maca sapa? Nah, kumpulkan. Ya, dari kelompok manusia dulu. Nah, kartu yang pertama tolong dibaca apa? Mengajar anak membaca. Nah, mengajar anak yang membaca itu hanya dilakukan oleh mengajar. Oke, betul. Ada lagi? Karena ada 3 itu. Menyapu halaman sekolah. Menyapu halaman sekolah, betul. Terus dilanjutkan. Menanam padi di sawah. Menanam padi di sawah. Oh, berarti yang kelompok manusia, nah ini yang 3 anak 3 ini sudah betul. Kita beri tepuk tangan dulu yang 3. Terus sekarang kelompok AI. Nah, coba apa saja? Menghitung cepat soal matematika. Oke, betul. Lanjut, apa lagi? Menerjemahkan bahasa secara otomatis. Betul. Mengenali wajah di foto. Mengenali wajah di foto itu AI. Oke, berarti anak 3 kelompok ini yang kelompok ini sudah betul. Kita beri tepuk tangan juga. Yang manusia dan AI itu coba ada yang salah sudah itu. Apa main butuh wong liya gimana? Coba dibaca. Mengarahkan perjalanan navigasi. Ya, terus Bermain catur. bermain catur, oke. Terus ada lagi? Mengambil foto. Mengambil foto. Oke, berarti sudah betul. Oke, beri tepuk tangan. Berarti dari semua anak ini berarti sudah memahami apa yang harus dikerjakan manusia, apa yang dikerjakan AI, dan apa yang bisa dikerjakan manusia dan AI. Nanti yang bawa kartu silakan untuk ditaruh lagi di sana dulu. Taruh di bawah. Terus lagi ke tempatnya di sini. Kalau sudah kita beri tepuk tangan untuk kita semua dan sambil duduk kembali. Yuk. Nah, kita sudah melakukan bermain peran, tapi sudah pinter semua, sudah mujung semua apa pelajaran yang diterangkan tadi, sudah sesuai jawabannya. Nah, sekarang kita lihat di layar proyektor. Kelebihan AI itu apa? Nah, kelebihan AI yang pertama itu cepat memproses informasi. Kamu tanya apa saja, dia mesti cepat untuk menjawab atau mencari informasi yang kamu tanya. Itu AI. Karena di sana sudah ada datanya. Tinggal memunculkan sebenarnya. Terus yang kedua, tidak mudah lelah. Kalau manusia kan mudah lelah. Karena tidak mudah lelah, karena dia tidak mempunyai nyawa. Nah, gitu itu tidak mempunyai nyawa. Terus yang berikutnya bisa bekerja 24 jam tanpa istirahat. 24 jam itu tanpa istirahat dia bisa bekerja sendiri. Kalau manusia ya harus istirahat dulu, capek, makan dulu, minum dulu, beribadah dulu, sholat dan sebagainya. Kalau hari tidak, karena dia tidak mempunyai agama, karena dia bukan makhluk hidup. Dia ciptaan manusia. Terus membantu pekerjaan manusia lebih mudah. Jadi dia membantu manusia, pekerjaan manusia lebih mudah. Contohnya, gawe alat elektronik cilik-cilik, dia tuh dari itu gawe mobil, dia pakai jadi robot, gawe mobil melasi diri. Nah,
lebih cepat, lebih ringan. Ya. Terus yang terakhir tidak mudah lelah karena dia bukan manusia. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kegiatan selanjutnya itu ada robotnya tadi juga. Nanti Pak Guru akan membagi sudah dua kelompok, ini saja dua kelompok. Ya. Namanya sudah ada di situ, yaitu kelompok 1 yaitu Aji, terus siapa lagi itu? Akila ya. Anissa, terus Angel, terus Ninja, Safa. Untuk kelompok keduanya Viko, terus Diana, Nirma, Nirmala, terus Akila, sama Diana. Ya. Nah, ini kan sudah pas nih kelompoknya, ya sudah pas, sudah menempatkan diri. Nah, nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah ini aturan dalam membuat tugas kelompok. 1. Perhatikan kartu aktivitas yang diberikan. Sekarang Pak Guru akan memberikan kartu aktivitas. Nah, ini setiap kelompok akan diberikan. Ya, kelompok 1, terus ini kelompok 2. Ya. 2. Ya. Yang kedua, lihat di sini dulu, ya, itu sudah kartu aktivitas sudah Pak bagikan. Kelompok aktivitas ke dalam tabel, ya. Jadi nanti mengelompokkan ke dalam tabel. Nah, ini LKPD-nya Pak bagikan, ya, Pak bagikan. Ya, nanti diisi di sini, ya. Di sini ya, tulislah alasan mengapa aktivitas tersebut termasuk dalam kategori tersebut. Jadi nanti silakan di dalam kelompok kalian kerjakan bersama-sama ya dengan kelompokmu. Terus nanti setelah dikerjakan selesai dipresentasikan di depan sesuai dengan kelompoknya masing. Kira-kira sudah paham atau belum? Sudah siap mengerjakan? Nah, sebelum mengerjakan biar tambah semangat dulu sambil duduk saja. Oke, tetap semangat. Langsung ambil buku, tulis dan sebagainya yang perlu disiapkan langsung dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk perbaikan. Oke, langsung ini. Gak usah. Aku juga kan nanti yang diketemukan ya. Nah, ini yang jadi isi. Tinggal apa? Tinggal membaca untuk yang sekarang kamu hanya ngapusi yes, begini. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, dilanjutkan dulu.
Kelompok 2 sampai jawab belum gitu. Kita jawab belum. Gimana untuk kelompok 1 sudah selesai? Ya, diteliti kembali ya, diteliti kembali waktunya masih ada. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah, ayo. Sudah selesai belum kelompok 2? Belum, sudah lagi. Waktunya masih ada. Kalau sudah nanti diteliti. Sudah diteliti ya, kelompok 1 ya? Gimana untuk kelompok 2? Sudah. Sudah. Kalau sudah jadi, diberesin dulu ya, supaya nanti kita juga ya hasilnya. Sebelum kalian presentasi, ya, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya. Nah, sekarang kalian berdiri dulu. Itu dimasukkan dulu supaya tidak nanti terbang. Berdiri untuk melaksanakan SBK dulu ya. Nah, nanti kita melaksanakan SBK supaya apa? Pikiran, tenaga kita yang sudah capek tadi itu bisa lemas lagi ya, bisa konsentrasi lagi, lebih konsentrasi dalam pembelajaran ini. Diikuti dengan gerakan dan nyanyian yang keras ya. Ya.
Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Gimana? Semangat tidak? Sudah mulai kembali? Berarti sudah semangat lagi untuk pelajaran itu. Kita sekarang memasuki yaitu untuk mempresentasikan ya, hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok satu. Oke, silakan untuk maju ke depan. Semuanya, ditemani. Yang membacakan nanti berarti berada di tengah. Di tengah. Ya, silakan yang keras, keras. Untuk kelompok 2 silakan untuk memperhatikan untuk kelompok 1 yang lagi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari diskusi kelompok kami. Nomor 1, manusia dan AI. Nomor 2, bermain catur. Nomor 2, alasan bermain catur bisa dilakukan manusia dan bisa dijalankan sesuai perintah di dalam mesin AI. Terima kasih. Ini hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Ya, nomor 1 tadi sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya dan pada intinya yaitu AI itu hanya menjalankan perintah dari manusia dan juga digolongkan sesuai dengan golongannya masing-masing, yang bisa dikerjakan manusia saja, apa saja, atau yang dikerjakan AI dan AI dikerjakan keduanya. Sekali lagi diberikan tepuk tangan dan silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya ke kelompok 2, silakan kembali ke rumah. Nomor 1 silakan untuk perhatikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Hal baru yang saya pelajari tentang AI adalah teknologi yang dapat memudahkan manusia menjalankan aktivitas. 2. Aktivitas yang paling menarik untuk saya adalah berperan sebagai robot dan menjalankan Google Maps. 3. Menurut saya AI sebaiknya digunakan dengan bijak untuk kebaikan. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 telah menunjukkan hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 2 ini tadi sudah menerangkan AI itu adalah sudah membantu kegiatan manusia supaya lebih mudah. Dan apa yang tadi dari kelompok 2 itu yang disukai dari kegiatan AI tadi itu seperti berfoto, foto sendiri atau mencari Google, kegiatan-kegiatan sendiri. Silakan kembali dan kita beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk tadi presentasi dari hasil kalian itu sudah bagus, sudah selesai, sudah bagus. Pak Guru ambil kegiatannya, kumpulkan. Lagi.
Jadi kesimpulannya yaitu AI itu adalah alat bantu. AI itu adalah bantu, manusia tetap yang mengendalikan teknologi AI itu. Jadi AI itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus melalui perintah dan menjalankan data yang dia miliki. Data yang dia miliki apa, perintah kita apa, baru dia menjalankan perintah kita. Gunakan AI dengan bijak untuk kebaikan. Kalau anak sekolah misalnya, seperti kalian, gunakan AI sebagai apa? Dengan bijak. Yaitu waktu ulangan jangan menggunakan AI. Tapi kalau waktu belajar, silakan kalian boleh menggunakan referensi dari AI. Itu bedanya. Jadi kalian harus bijak menggunakannya. Kalau kalian tidak bijak, misalnya di sekolah waktu ulangan menggunakan AI, kalian akan membodohi diri sendiri. Yang pintar siapa? Yang pintar ya AI-nya. Karena dia mempunyai data. Sedangkan kamu di otak kamu sini tidak ada data yang kamu serap. Jadi seperti kamu itu, sama. Kamu mempunyai banyak data, berarti kamu semakin pintar. AI-nya juga sama. Semakin banyak kamu perintah, AI itu semakin pintar. Nah, jadi HP kalian itu berbeda-beda kecerdasannya nanti di akhirnya itu. Semakin kamu belajar, banyak bertanya, dia mengumpulkan datanya semakin banyak. Semakin kamu bertanya, jawabannya selalu akhir. Ini lagu nonton TikTok, lagu si Jito, melihat misalnya kartun apa Shinchan, apa kartun bebek, ya betulnya ya bebek lah. Karena di rekamannya itu datanya hanya tidak macam-macam. Jadi itu, kita naik kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk belajar hari ini itu sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, berarti untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Silakan untuk alat-alatnya dimasukkan dulu di dalam laci meja, atau di dalam tas langsung, tidak ada lama. Kalau tidak, kita berdoa bersama, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang apa itu AI, dan nanti semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kalian semua, bisa berguna, bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan terus belajar, terus semangat belajar, tidak boleh lelah untuk belajar. Cukup sekian dari Pak Tomo. Terima kasih. Kalau dalam pembelajaran kali ini Pak Tomo ada kesalahan kebenaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tasnya dipakai untuk segera pulang. Ya, langsung. Hati-hati di kamera. Hati-hati di kamera semuanya. Bablas ulang sekalian. Bablas dari kemana? Ya,